Karena nggak punya temen, hari ini Emon mau main sama robot aja. Emon bermain lari-larian. Karena berisik, pemilik kos langsung negur. Emon disuruh sembunyi biar gak dimarahin. Pemilik kos pun masuk dan dia curiga ada bekas jejak kaki kucing. Untungnya Emon ngumpet di lukisan. Dia cariin Emon kemana-mana, untung yang diambil boneka yang lain. Terus dia bilang cincinnya yang mirip kalung boneka ini hilang. Karena nggak nemuin Emon, dia pun pergi. Tapi pas sudah keluar, tiba-tiba dia balik lagi. Emon langsung ketahuan deh. Tapi untungnya Emon nemuin cincinnya yang hilang. Dia pun gak jadi marah. Malah nyewa Emon buat cari barang hilang yang lain. Majikan ajakin Emon datang ke rumah baru temennya. Emon disuruh berkeliling dan rebahan biar nularin keberuntungan buat rumah baru. Tapi baru dateng, Emon udah mulai mengendus sesuatu. Suami temennya langsung panik. Lalu Emon mengendus sebuah box. Pas dikocok, terdengar bunyi sesuatu. Dan pas dibuka ternyata digembok. Emon mengendus lagi sebuah kertas kosong. Pas dipanasin muncul angka rahasia yang ternyata adalah kata kunci box itu. Teman majikan kaget sekaligus marah sama suaminya karena nyembunyiin emas. Dia masih bete sama suaminya, tapi kemudian Emon mengeong. Ternyata ada uang emas di balik jaket suaminya. Hah? Dia sembunyiin emas di dalam sepatu juga. Dia makin marah dan suaminya langsung dijewer. Dia juga kasih Emon hadiah jam tangan dan emas sebagai tanda terima kasih. Tiba-tiba majikan dapat peta harta karun. Entah siapa pengirimnya, majikan dan adiknya menuju lokasi di peta. Tapi nggak ada apa-apa di sini. Cuman ada rumah siput. Majikan cari di semak-semak, tapi nggak nemu apa-apa. Tapi ternyata si Emon nemu banyak stiker. Lalu Emon nemu tongkat mahkota yang bisa ngeluarin gelembung. Dan pas jalan lagi, si Emon nemuin sekotak perhiasan. Nggak jauh dari situ Emon nemu lagi boneka dan aneka ragam mainan. Wah, setelah dikumpulin ternyata banyak banget mainan yang Emon dapet. Ada yang tahu ini mainan apa aja? Majikan adain syukuran 1 juta subscribers. Dia undang temennya buat milih hadiah yang disuka. Tapi ternyata nggak ada yang dia suka. Majikan tunjukin kotak penyimpanan. Temennya bilang ini udah tua dan kusam, dia mau yang baru. Dan dia minta cariin Emon batu permata. Padahal Emon lagi flu, nggak boleh keluar dulu. Pas udah dicariin permata, dia tetap nggak puas. Katanya permatanya kecil dan kurang berkilau. Bahkan dia sampai dorong Emon. Majikan marahin temennya dan ajak Emon cari permata lagi. Kali ini majikan dapat permata berkilau. Temennya mungkin bakal suka. Tapi pas mau dikasih ke temennya, ternyata dia lagi teleponan jelek-jelekin Emon. Emon dikatain gak berguna dan gak becus. Majikan marah banget dan langsung ninggalin temennya. Pas udah di rumah, temennya telepon sambil marah karena ditinggal. Majikan yang terlanjur sakit hati langsung matiin teleponnya dan gak mau temenan lagi. Teman majikan mau sewa Emon buat cari duit yang disembunyiin suaminya di dalam mobil. Temennya pun bayar uang sewa ke majikan. Majikan pun nyuruh Emon segera beraksi. Emon cari kemana-mana, tapi nggak menemukan tanda-tanda keberadaan uang. Pas Emon pakai indera penciumannya, dia langsung bilang, ada di atas situ. Dan bener aja, teman majikan pun nemuin banyak uang yang disembunyiin di atas bagasi. Kali ini Emon berhasil lagi. Anak majikan ngadu kalau bukunya diinjek sama Bontot. Tapi Bontot malah kabur, nggak mau ngaku. Ternyata anak majikan sering ketiduran waktu belajar. Jadi Bontot injek buku karena sebenarnya pengen ikut belajar. Akhirnya majikan bikinin buku kecil-kecil buat Bontot. Masalahnya anak majikan jadi nggak bisa belajar karena semua bukunya ikut jadi kecil. Dia pun balas dendam dengan ngecilin tempat pup Bontot. Bontot cuma bisa terima nasib. Para kucing mengambil alih tahta perkasuran. Majikan jadi tidur di kursi. Bulu para kucing rontok di mana-mana sampai masuk ke hidung majikan. Akhirnya majikan tidur pakai helm astronot. Gangguan para kucing gak berhenti di situ. Lagi makan pun majikan digangguin. Alhasil majikan makan di dalam kandang. Kerja pun di kandang. Kasian. Bontot dan kakak-kakaknya punya bola bulu besar. Gogon dan Slamet iri, mereka nggak punya. Majikan mulai kumpulin bulu. Malah dicakar sama si galak Slamet. Ya udah deh, kumpulin bulu pakai kulit durian aja, biar nggak dicakar lagi. Akhirnya bulu pun terkumpul banyak. Majikan mulai bikin bola buat Gogon. Bolanya semakin besar, bikin Gogon senyum. Bola Gogon dan Slamet selesai dibuat. Dan inilah hasilnya. Bola Gogon paling kecil, sedangkan punya Bontot paling besar. Ini karena Bontot punya kakak berbulu kembar yang bisa diambilin bulunya. Hari ini majikan lagi baik banget. Semua kucing dibeliin baju baru. Bontot duluan nyobain. Bajunya pas, Bontot jadi mirip Babang Tampan. Kakak kedua dan ketiga juga oke dan cocok. Giliran Gogon. Kok kayak lepot ya?
Gogon kelihatan kesel. Maaf Gon, bajunya nggak muat. Kamu resmi disuruh diet. Adiknya majikan kembali berulah. Kali ini dia jatuhin HP di celah bebatuan. Terus dia minjem HP kakaknya. Tapi dijatuhin juga. Majikan cuma bisa berharap sama Emon. Emon pun langsung cari alat pendukung. Dia nemu gelang-gelangan. Gelang itu pun disatuin dan dipakai buat coba ambil HP. Jatuh lagi. Sepertinya butuh lem perekat. Emon pun langsung cari dan menemukan getah lengket di pohon. Getah itu diolesin di gelang tadi. Malah putus dong. Tiba-tiba Emon mengeong. Ternyata dia nemu tali magnet. Setelah dicoba pakai magnet itu, HP pun berhasil diambil. Retak dikit nggak ngaruh. Berawal dari majikan yang nggak sengaja injek bontot karena gelap, para kucing jadi dipakein lampu di kakinya. Jadinya lucu ya, bisa nyala gitu. Tapi pas lampu dimatiin, kok malah serem. Pas lampunya diganti warna merah pun sama, serem juga. Si bontot sampai kaget pas papasan sama kakaknya. Biar nggak serem, majikan pakai lampu bohlam yang besar aja. Tapi pas dinyalain lampunya terang banget, sampai nembus langit ke 7. Majikan heran, kok kasur bisa basah? Apa karena AC-nya rusak jadi keringetan? Jadi para kucing tidurnya dialasin perlak deh biar nggak basah sofanya. Tapi pas bontot dan kakaknya cobain, wow ternyata ini bukan perlak biasa, tapi perlak kesehatan alias akupuntur. Tangan bontot bergetar hebat pas nyentuh perlak itu. Para kucing bingung, terus gimana kita tidurnya? Akhirnya majikan beli AC baru, biar para kucing nggak kepanasan lagi dan nggak perlu tidur pakai perlak. AC-nya adem bingit sampai Gogon tepar depan AC. Besoknya majikan cek CCTV, ternyata selama ini kasur basah karena diompolin bontot. Bukan keringetan karena AC rusak. Ini kakak pertama bontot dibikinin boneka yang lucu banget. Kakak yang lain jadi pengen dibuatin juga. Jadi majikan kumpulin bulu dari para kucing, lalu bikinin buat masing-masing kucing. Jadi deh, buat kakak pertama yang paling besar dan bagus. Buat kakak kedua lumayan lah. Buat kakak ketiga kok makin mengecil. Giliran buat bontot, boneka apaan tuh? Mana mini banget. Si bontot kuntet pengen mamam cemilan. Udah berdiri dan endus-endus tapi nggak dikasih. Ya udah nih, cium baunya aja kata majikan. Terus majikan pura-pura mau kasih minuman. Si bontot udah berdiri. Nggak taunya dikerjain doang. Kasian si bontot. Sekarang waktunya mandi. Tapi si bontot malah kabur dan sembunyi-sembunyi supaya nggak ketahuan majikannya. Setelah dicari-cari, akhirnya ketahuan juga dan langsung dimandiin. Pas mandi, si bontot malah kentut. Setelah selesai, dikeringkan dulu supaya makin ganteng. Jangan lupa dikasih makan, biar nggak pada reok. Habis itu waktunya bobo. Kasurnya dikurung supaya nggak dikotorin kucing lain. Si bontot tidur bareng majikan. Majikan ngorok keras, kakak-kakaknya kabur. Tapi si bontot, Help me! majikan mau pergi jalan-jalan. Sebelum pergi, keperluan para kucing udah disiapin. Mulai dari stok air minum buat beberapa hari dan kasur buat tidur para kucing. Nggak lupa sediain makanan juga. Malah langsung dilahap sama Pepeo ponakan bontot. Si Pepeo kecil-kecil makannya banyak karena lagi masa pertumbuhan. Si Pepeo langsung asik mainan pasir. Kelihatannya dia seneng bingit, serasa lagi main di pantai. Tapi pasir ini bukan buat mainan kayak di pantai, tapi buat pup. Si bontot pun udah siap-siap mau pup tuh. Pasir ini nyaman buat pup, langsung menggumpal dan gak berbau. Setelah semua keperluan beres, majikan siap pergi. Wah, ternyata keluarga bontot banyak bingit ya. Gak kebayang seberantakan apa nanti pas pulang. Si adek jatuh dari sepeda, sampai rumah dia langsung tutupin mukanya biar gak dilihat Koko. Koko lihat ada luka di tangan adek. Dia langsung minta papa buat obatin tangan adek. Setelah itu, dia suruh papa pakein antiseptik. Walaupun udah diobatin, Koko masih khawatir sama adek. Malam hari pas adek lagi tidur, dia cek lukanya. Dan ternyata udah sembuh dong. Koko pun langsung lega.